Untuk tips buka dan sahur selama puasa. Nah, kita bahas yang sahur dulu ya. Kalau sahur yang pertama yang harus dilakukan makan. Nah, paling penting adalah biasanya ketika sahur kita malah memperbanyak minuman yang manis kan. Pengennya sih untuk lebih kuat begitu. Nah, ternyata ini agak kurang ya, kurang sedikit pas gitu. Tips untuk buka puasa. Baik, untuk buka puasa yang pertama yang harus dilakukan adalah pasti. Iya, untuk kasus pasien dengan penyakit tertentu, mungkin seperti diabetes atau penyakit lain yang memang perlu pengaturan makan, itu perlu hati-hati ya untuk pengaturan makannya. Jadi yang pertama yang bisa saya sampaikan, yang pertama pasien harus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk kali ini kita semua sudah sampai di bulan yang suci, bulan suci Ramadan. Dan untuk bulan Ramadan kali ini terlihat memang sangat berbeda dengan bulan-bulan sebelumnya. Baik, sahabat NH, banyak sekali hal-hal yang berbeda untuk kesempatan kali ini di Ramadan kita. Mungkin bisa menambah kekusukan kita dalam beribadah, tetapi mungkin juga agak sedikit mengganggu ya. Kenapa kita sedikit terganggu? Mungkin ada beberapa hal yang berbeda dengan hari sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan memberikan sedikit informasi untuk sahabat NH semuanya yang berkaitan dengan bagaimana pengaturan pola makan selama berpuasa. Ini kita rangkum dari beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh beberapa pasien yang datang ke Rumah Sakit Nur Hidayah dan akan kami jawab sebagai jawaban untuk sahabat NH semuanya di Ramadan kali ini. Untuk tips buka dan sahur selama puasa. Nah, kita bahas yang sahur dulu ya. Kalau sahur yang pertama yang harus dilakukan makan seimbang sesuai dengan kebutuhan. Nah, paling penting adalah biasanya ketika sahur kita malah memperbanyak minuman yang manis kan. Pengennya sih untuk lebih kuat begitu. Nah, ternyata ini agak kurang ya, kurang sedikit pas gitu. Seharusnya kita mengurangi konsumsi goreng-gorengan karena nanti bisa nambah haus, dan juga mengurangi konsumsi yang manis-manis karena ini juga resiko untuk bikin hausnya sangat tinggi. Nah, selain itu harus memperbanyak cairan. Cairannya ini harus 8-10 gelas ya. Karena kita minumnya mulai dari awal buka puasa, maksudnya dari awal buka sampai nanti sahur, maka bisa dibagi. Setelah buka minum berapa gelas, kemudian mau tidur berapa gelas lagi, nanti sahur berapa gelas gitu, sehingga terpenuhilah porsi minumnya ketika nanti sahur atau sudah imsak menjadi 10 gelas. Tips untuk buka puasa. Baik, untuk buka puasa yang pertama yang harus dilakukan adalah pasti minum yang atau makan yang manis terlebih dahulu. Bisa dengan kurma, bisa dengan sirup, atau makanan manis yang lain ya. Silahkan bisa dipilih sesuai dengan selera. Kenapa? Karena biasanya ini lebih bikin kita lebih seger gitu ya. Karena tadi habis puasa biasanya gulanya nurun, kemudian kita minum jadi lebih segar lagi. Kemudian yang selanjutnya kita bisa makan dengan dua cara. Pertama kita minum dulu dan makan cemilan dulu, nanti habis itu sholat, setelah itu baru kita makan besar setelah sholat rawih atau mungkin setelah sholat maghrib. Dan makannya tidak boleh berlebihan. Biasanya hawa makannya emang pengen makan banyak gitu ya ketika buka puasa, tetapi ini tidak boleh karena ketika nanti makan berlebihan maka bisa menimbulkan mual atau mutah begitu karena berlebihan makan. Jadi makan sedikit dulu baru nanti beraktivitas atau sholat dulu baru nanti makan besarnya dilanjutkan setelah itu. Iya, untuk kasus pasien dengan penyakit tertentu, mungkin seperti diabetes atau penyakit lain yang memang perlu pengaturan makan, itu perlu hati-hati ya untuk pengaturan makannya. Jadi yang pertama yang bisa saya sampaikan, yang pertama pasien harus datang ke dokter terlebih dahulu. Ketika misal sahabat NH ada yang menderita diabetes atau gulanya riwayat tinggi, maka silakan sebelum puasa bisa check up dulu, medical check up, mungkin MCU ke rumah sakit begitu ya. Terus ditemuilah dokter spesialis penyakit dalamnya untuk dimintai informasi apakah sahabat NH boleh puasa seperti biasa ataukah ada rekomendasi lain dari dokter.
Kemudian setelah itu sahabat NH bisa mendatangi ahli gizi untuk melakukan konsultasi makanannya. Kenapa? Karena pada penyakit tertentu itu ada pengaturan makan yang khusus pada pasien tersebut. Jadi tidak bisa secara umum begitu ya. Tapi kalau secara umumnya untuk diabetes itu pasien-pasien dengan penderita diabetes, coba kita lihat di sini ada pengaturan makannya. Saya punya pengaturan makan yang pertama. Kalau dalam kondisi saat puasa, maka ketika buka puasa pasti jam 18 ya, maka makan buka jam 18. Setelah itu nanti baru pukul 20 biasanya bisa makan yang kedua, makan besarnya. Tadi makan buka puasa adalah makan kecil, cemilan begitu. Nanti setelah sholat tarawih baru deh makan besarnya. Setelah itu pukul 22, jadi jam 10 malam ketika habis tadarus gitu, bisa menikmati snack yang sudah disediakan, tetapi snacknya snack khusus, mungkin bisa berupa buah-buahan gitu ya, atau sayuran berbentuk salad seperti itu. Kemudian selanjutnya pukul 3 atau setengah 4 bisa makan sahur, dan nanti sesaat sebelum imsya bisa makan snack dulu berupa buah-buahan lagi, atau mungkin susu khusus untuk penderita diabetes, atau bisa mengkonsumsi cairan yang lebih banyak untuk sahabat NH. Nah, untuk lebih lengkapnya tapi bisa mengkonsultasikan ke dokter atau ke ahli gizi di rumah sakit. Kalau di Nur Hidayah juga ada, silahkan nanti bisa menghubungi pendaftaran untuk dijanjikan konsultasi dengan ahli gizi sebelum Anda melakukan puasa, sehingga nanti benar-benar tahu apa saja sih makanan yang bisa dikonsumsi, seberapa takarannya, dan apa saja yang baik untuk sahabat NH. Baik sahabat NH, demikian tadi informasi yang bisa saya bagikan kepada sahabat NH semuanya di masa-masa Ramadan kali ini. Ramadan ini sekali lagi memang berbeda, semoga sahabat NH semuanya bisa menjaga diri, menjaga hati juga agar kita tetap sehat, bisa beribadah seperti biasa. Semoga semua tips yang kita berikan bermanfaat untuk sahabat NH semuanya. Jika ingin berkonsultasi lebih lanjut dengan ahli gizi atau dengan petugas kesehatan lain, sahabat NH bisa menghubungi Rumah Sakit Nur Hidayah untuk mempercayakan kesehatan Anda.